Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hirunisa, English Department student, State Islamic Religion Institute Parepare. This time, I would like to explain about give instruction and ask permission. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan 2 dari 3 pokok pembahasan yang ada pada bab 4 buku siswa bahasa Inggris kelas 8 kurikulum 2013 revisi 2017, yang mana pada bab ini judulnya yaitu Come to my birthday party please. Pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu give instruction dan ask permission sebagai pokok pembahasan kedua dan pokok pembahasan ketiga pada bab 4 ini. Yang pertama yaitu give instruction. Give instruction artinya ekspresi yang digunakan untuk mengungkapkan ungkapan instruksi atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, give instruction adalah ungkapan memberikan instruksi atau perintah kepada orang lain atau lawan bicara untuk melakukan suatu hal. Give instruction selain berbentuk perintah dapat pula berbentuk anjuran. Ada 3 cara atau ada 3 rumus yang dapat kita gunakan jika ingin menggunakan ungkapan give instruction pada suatu kalimat. Yang pertama, rumus pertama yaitu verb 1 plus object atau kata kerja pertama ditambah dengan objek. Rumus ini memiliki struktur kalimat kata kerja pertama ditambah dengan objek. Contohnya dapat Anda lihat seperti yang ditampilkan yaitu close the door, tutup pintunya. Dijabarkan di bawahnya di mana verb 1-nya adalah close sedangkan the door yaitu objek. Jadi close the door verb 1 ditambah dengan objek sehingga close the door yang berarti tutup pintunya dapat pula diartikan sebagai ungkapan give instruction atau ungkapan memberi perintah. Verb 1 atau kata kerja pertama pada kalimat ini yaitu close yang berarti tutup dan objek pada kalimat ini yaitu the door yang berarti pintunya. Close the door, tutup pintunya. Nah, itu dia salah satu contoh ungkapan give instruction yang menggunakan rumus verb 1 ditambah dengan objek atau kata kerja pertama ditambah dengan objek. Terdapat banyak lagi contoh-contoh lain yang dapat kita temukan di keseharian kita. Salah satu contohnya yaitu open the window, buka jendelanya, di mana open berfungsi sebagai kata kerja pertama atau verb 1 dan the window berfungsi sebagai objeknya. Contoh lainnya pada saat di kelas yaitu open the book. Open berfungsi sebagai kata kerja pertama atau verb 1 dan the book berfungsi sebagai objek, sehingga jika digabungkan open the book verb 1 ditambah dengan objek dapat pula diartikan sebagai ungkapan perintah atau ungkapan give instruction. Rumus selanjutnya yaitu verb 1 ditambah objek ditambah please, di mana please dapat pula diletakkan sebelum verb 1 atau setelah objek. Contohnya sesuai dengan yang dipaparkan pada slide yaitu please bring the book. Jika mengikuti struktur kalimat ini, please berfungsi sebagai ungkapan tambahan pada kalimat perintah, bring sebagai kata kerja pertama atau verb 1 dan the book berfungsi sebagai objeknya. Please dapat diletakkan setelah objek atau contoh lainnya yaitu bring the book please. Bring berfungsi sebagai kata kerja pertama atau verb 1, the book berfungsi sebagai objeknya dan please. Namun apabila please diletakkan di belakang objek, itu harus diletakkan tanda koma sebelum kata please. Bring the book, please. Bring the book sendiri artinya yaitu bawa bukunya. Verb 1 ditambah objek ditambah please.
Verb one pada kalimat ini yaitu bring yang artinya bawa. Objeknya yaitu the book yang artinya buku ini, please artinya tolong. Sehingga jika digabungkan berarti bawa buku ini, tolong, atau tolong bawa buku ini. Rumus selanjutnya yaitu let's plus verb one plus object, atau let's tambah kata kerja pertama ditambah objek. Contohnya seperti yang dipaparkan, let's play football, ayo bermain sepak bola. Penggunaan rumusnya dapat kita lihat pada slide. Let's plus verb one, di mana verb one-nya atau kata kerja pertamanya pada kalimat ini yaitu play, plus atau tambah objek, di mana objek pada kalimat ini yaitu football atau sepak bola. Let's play football, ayo bermain sepak bola. Sehingga jika digabungkan, let's play football, let's plus verb one plus objek, ayo bermain sepak bola. Ungkapan ini dapat diartikan sebagai ungkapan give instruction. Salah satu contoh lain yang dapat kita gunakan atau sering kita gunakan pada keseharian kita yaitu let's study together atau let's study English. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu ask permission atau meminta izin. Ask permission sendiri artinya adalah ungkapan yang digunakan sebagai ekspresi yang digunakan untuk meminta izin kepada orang lain atau lawan bicara kita. Ungkapan ini juga biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam lingkungan sekolah yaitu may I borrow your pen, Budi? Contoh selanjutnya yaitu Mommy, is it okay to turn on the TV? Ungkapan ini biasa digunakan di rumah yang mana artinya Mama, bisakah saya menyalakan televisi? Contoh selanjutnya biasa kita gunakan pada lingkungan sekitar. Would you mind if I sit with you? Yang artinya bisakah saya duduk denganmu? Selain contoh-contoh ini, terdapat beberapa kalimat yang bisa kita gunakan sebagai ungkapan meminta izin baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun lingkungan sekitar. Setelah kita meminta izin atau menggunakan ungkapan ask permission kepada orang lain atau kepada lawan bicara kita, tentu kita akan menemui beberapa respon dari orang lain. Ada yang memberikan izin, ada pula yang tidak memberikan izin. Dengan kata lain, refusing permission atau menolak izin, dan giving permission yang artinya memberikan izin. Respon pertama yang akan kita bahas yaitu giving permission yang artinya memberikan izin. Giving permission adalah ungkapan yang kita gunakan jika kita memberikan izin kepada orang yang telah meminta izin kepada kita sebelumnya. Contoh-contoh ungkapan yang dapat kita gunakan jika kita memberikan izin kepada orang lain dalam bahasa Inggrisnya yaitu seperti yang terlihat pada slide. Sure yang artinya tentu, of course yang artinya tentu saja, I don't mind yang artinya aku tidak masalah, it's okay yang artinya okay, go ahead yang artinya silahkan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, respon lain yang akan kita temui selain giving permission yaitu refusing permission. Refusing permission sendiri artinya adalah ungkapan yang digunakan jika kita tidak memberikan izin kepada seseorang yang telah meminta izin kepada kita. Contoh-contoh ungkapan yang dapat digunakan jika kita tidak memberi izin kepada orang lain dalam bahasa Inggrisnya yaitu dapat Anda lihat pada slide. I'm sorry, but you can. Saya minta maaf, tapi kamu tidak bisa. No, please don't. Tidak, tolong jangan. Please don't do that. Tolong jangan lakukan itu. I have to say no, sorry. Aku harus mengatakan tidak, maaf. No, I'm afraid it is impossible. Tidak,
Saya khawatir itu tidak mungkin. I think that's all. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.